alkena, dan alkuna. Misal nih, kakak ada senyawa C4H8, C2H2, dan C3H8. Apakah nama dari senyawa-senyawa hidrokarbon ini? Yuk, ikuti penjelasannya sampai selesai ya. Pada dasarnya, awal dari nama senyawa hidrokarbon itu ditunjukkan dari jumlah atom C-nya. Jika atom C-nya 1, maka awal namanya adalah met. Jika atom C-nya 2, awal namanya adalah eth. Jika jumlah atom C-nya 3, awal namanya adalah prop. Jika 4, but. Jika 5, pen. Dan jika 6, hex. 7, hep. 8, ok. 9, non. Dan jika jumlah atom C-nya 10, maka awal namanya adalah dec. Oke, sekarang kita kembali ke soal yang tadi ya. Di sini ada senyawa C4H8. Kita lihat jumlah atom C-nya. Jumlah atom C-nya 4, berarti awal namanya adalah but. Lalu akhirannya bagaimana? Karena dia golongan alkena, maka diakhiri dengan atau sesuai dengan golongannya, yaitu ena. Jadi nama dari senyawa C4H8 adalah butena. Lalu untuk C2H2, kita lihat jumlah atom C-nya adalah 2, maka awal namanya adalah eth. Karena C2H2 golongan alkuna, tinggal dikasih akhiran una. Keren ya namanya. Lanjut untuk C3H8, kita lihat jumlah atom C-nya 3, berarti awal namanya adalah prop. C3H8, ingat dia adalah golongan alkana. Namanya tinggal kasih akhiran ana, jadinya propana. Gimana sih Kak ngebedain mana yang alkana, alkena, dan alkuna? Oke, untuk membedakannya, adik-adik bisa lihat di video kakak sebelumnya ya, yaitu tentang penggolongan hidrokarbon. Oke, kita lanjut. Ini kan soalnya dalam bentuk rumus molekul ya. Lalu bagaimana kalau soalnya dalam bentuk rumus struktur? Seperti ini. Apakah nama dari senyawa ini? Untuk menjawab soal ini, kita harus paham dulu ya jenis-jenis alkil atau cabang. Jadi soal ini kita skip dulu. Kita lihat alkil atau cabang itu apa sih? Alkil atau cabang itu memiliki rumus molekul CnH2n plus 1. Nama alkil juga disesuaikan dengan jumlah atom C-nya ya. Contoh misalnya ada cabang atau alkil CH3. Ini tangkai cabangnya ya. CH3 namanya adalah metil karena jumlah atom C-nya adalah 1. Terus kalau cabangnya memiliki atom C2, berarti namanya adalah etil. Kalau jumlah atom C-nya 3, berarti namanya apa? Iya, propil ya. Lalu, kalau jumlah atom C-nya 3, tapi dia bentuknya beda atau strukturnya beda. Misalnya seperti ini. Nah, ini namanya bukan propil lagi, tapi karena strukturnya seperti itu namanya menjadi isopropil. Lalu, kalau bentuknya seperti ini namanya iso. Lihat jumlah atom C-nya ada 4, berarti isobutil. Lanjut ya ke jenis yang lain yang sering keluar di soal. Kalau bentuknya seperti ini, nama cabangnya adalah sekbutil. Sek di sini artinya sekunder. Jadi atom C-nya yang akan terikat nanti ke rantai induk itu termasuk atom C sekunder. Kemudian ada lagi yang bentuknya seperti ini. Ini namanya tersbutil.
butil sesuai dengan jumlah atom C-nya, kemudian ters itu karena nanti yang dekat cabangnya itu termasuk C yang mengikat 3 atom C lainnya atau termasuk atom C tersier, makanya namanya menjadi ters butil. Oke, kita lanjut menjawab soal yang tadi ya. Adik-adik masih ingat ini senyawa golongan hidrokarbon apa? Iya, ini adalah jenis atau golongan alkana karena ikatan antara atom C dengan atom C lainnya tunggal semua. Bagaimana tata nama untuk senyawa alkana? Yang pertama adalah tentukan dulu rantai induknya. Rantai induk pada senyawa alkana adalah rantai yang paling panjang dari pangkal sampai ujungnya. Jadi kita hitung dulu nih dari C sebelah kiri ya, atom C sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus dari kiri ke kanan itu jumlah atom C-nya 6. Kalau dari kiri ke kanan terus ke bawah itu juga jumlah atom C-nya 6. Kemudian kalau dari kiri ke C2H5 ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 ya. Berarti kita ambil yang 6. Boleh lurus terus ke bawah sini. Jadi kita tinggal pilih salah satu. Nanti hasilnya atau jawabannya akan sama saja. Kita lingkari rantai induknya. Di sini kakak pilih yang lurus saja. Langkah yang kedua, rantai induknya kita kasih nomor. Ingat, penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Dari sebelah kiri, 1, 2, 3, ketemu cabangnya di nomor 3. Dari sebelah kanan, 1, 2, ketemu cabangnya di nomor 2. Jadi, penomoran rantai induk kita mulai dari atom karbon sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian baru kita kasih nama. Urutannya adalah tulis nomor cabang, nama cabang, kemudian nama rantai, diakhiri akhiran ana karena dia golongan alkana. Kita lihat nomor cabangnya adalah nomor 2 dan nomor 4. Di sini ada 2 cabang ya. Di nomor 2 nama cabangnya adalah metil karena C-nya 1. Sedangkan di nomor 4, nama cabangnya adalah etil. Nah, yang kita tulis duluan itu sesuai abjad. Berarti kita tulis yang etil dulu. Oke, jadi nomor cabangnya etil, yaitu di nomor 4. Kemudian nama cabang etil. Lalu dilanjutkan dengan nomor cabang yang metil di nomor 2 berarti. Kemudian nama cabangnya metil. Lalu nama rantai induknya. Rantai induknya ada 6. Kalau 6 ingat hex ya. Hex karena dia golongan alkana, maka akhirannya kita ganti dengan atau kita tambahkan ana. Jadi heksana. Penulisan angka dengan huruf itu dipisahkan dengan strip seperti ini. Kemudian kalau kata dengan kata itu tanpa spasi ya, seperti metil heksana itu langsung saja. Kita coba contoh yang lain. Kakak punya rumus struktur seperti ini. Langkah yang pertama, tentukan dulu rantai induknya. Caranya sama ya, kita hitung satu-satu dulu dari pangkal sampai ujung. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari yang lebih panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rantai terpanjangnya jumlah atom karbonnya adalah 6. Bisa ke bawah terus ke samping kanan lagi. Oke. Kalau ke bawah terus ke samping kanan yang pertama ini itu nggak boleh karena atom C-nya hanya 5. Langkah kedua kita kasih nomor. Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Berarti kita mulai dari bawah ya, karena atom cabangnya dekat dari atom C yang di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut kita kasih nama. Aturannya tulis nomor cabang. Cabangnya terletak di nomor 2 dan di nomor 3. Cabang yang di nomor 2 namanya metil, cabang yang di nomor 3 juga namanya metil.
Kalau namanya sama, maka penulisannya sekali saja. Metilnya sekali saja, kita kasih, sebelum metil itu kita kasih di, itu menunjukkan bahwa ada 2 metil. Seperti itu. Jadi, kita tulis dulu nomornya, berarti di nomor 2 dan di nomor 3 ada 2 metil, di metil. Kemudian nama rantai induknya. Karena ada 6 atom karbon, berarti hex, kasih akhiran ana. Jadi heksana. 2,3 dimetil heksana. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana kalau yang diketahui adalah namanya, terus kita disuruh membuat rumus strukturnya? Misalnya, 2,5,5 trimetil heptana. Cara membuat rumus strukturnya, kita tulis dulu rantai induknya. Dari nama ini, yang menunjukkan rantai induk adalah heptana. Hep berarti 7 ya, atom karbonnya 7. Kita tulis dulu tanpa penulisan atom H ya, jadi C-nya saja dulu yang kita tulis sebanyak 7. Kemudian kita beri nomor, terserah boleh dari kiri, boleh dari kanan. Lalu kita tentukan cabangnya di nomor berapa saja. Kita lihat, nomor cabangnya adalah nomor 2, berarti di nomor 2 ada cabang ya. Kemudian di nomor 5, dan di nomor 5 lagi, berarti di nomor 5 ada 2 cabang. Kita tulis cabangnya, trimetil, berarti dari ketiga cabang ini semuanya adalah metil. Berarti kalau metil, CH3. Oke, langkah yang terakhir kita tambahkan atau kita sesuaikan jumlah atom H-nya. Oke, pada atom C yang pertama, ikatannya masih ada 1 atau baru ada 1, berarti butuh 3 ikatan lagi. Kita tambahkan H3. C yang di nomor 2, ikatannya sudah ada 3, berarti butuh 1 H lagi. C yang di nomor 3, ikatannya ada 2, butuh 2 H. C yang di nomor 4, ikatannya ada 2, butuh 2 H. C yang nomor 5, ikatannya sudah 4, 1, 2, 3, 4, jadi tidak butuh H lagi. C di nomor 6, ikatannya 2, butuh H2. C di nomor 7, ikatannya hanya ada 1, berarti butuh H-nya 3. Selesai, jelas ya? Oke, kita lanjut. Kakak punya rumus struktur yang baru. Nah, seperti ini. Ini golongan apa? Ya, ini adalah golongan alkena. Jadi kita sekarang membahas tentang tata nama alkena. Kenapa ini golongan alkena? Karena memiliki ikatan rangkap 2. Tata nama alkena hampir sama dengan tata nama alkana. Jadi kita tentukan dulu rantai induknya. Rantai induk pada alkena itu harus memiliki ikatan rangkap 2. Kita hitung dari kiri, 1, 2, 3. 1, 2, 3, berarti boleh lurus ke kanan, boleh ke atas ya, sama saja karena jumlah atom C-nya juga sama. Tapi kita nggak boleh mulainya dari kanan ke atas, 1, 2, 3. Kenapa? Karena kalau kita ambil rantai karbon tersebut, nggak ada ikatan rangkap 2-nya, jadi nggak boleh. Kita ambil yang lurus saja ya. Lanjut langkah yang kedua, kasih nomor rantai induknya. Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Berarti ini sudah jelas kita mulainya dari kiri. 1, 2, 3. Selanjutnya kita tulis namanya, urutannya adalah tulis nomor cabang, berarti 2. Kemudian nama cabang, cabangnya CH3, berarti namanya metil. Kemudian tulis nomor rangkap 2-nya. Rangkap 2-nya terletak di antara nomor 1 dan nomor 2. Kita ambil nomor terkecil, berarti nomor 1. Kemudian nama rantai. Rantai karbonnya, rantai induknya ada 3 atom karbon. Berarti namanya adalah prop. Tinggal kasih akhiran ena karena dia golongan alkena. Jadi propena. 2 metil 1 propena.
Oke, kita lanjut. Kita ikuti langkah-langkah sebelumnya tadi, yaitu tentukan rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Kita coba yang lurus dulu, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ke atas lebih panjang. Kemudian langkah kedua, kita kasih nomor penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kita coba dari bawah, 1, 2, ikatan rangkapnya terletak di atom C nomor 2. Kita coba dari atas, 1, 2, 3, ikatan rangkap 2-nya terletak di atom C nomor 3. Berarti kita mulainya dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita kasih nama ya. Ingat urutannya, tulis nomor cabang. Cabang terletak di nomor 2 dan di nomor 3. Karena cabangnya sama-sama metil, maka penulisannya kita menggunakan kata dimetil. Jadi di nomor 2, di nomor 3 ada dimetil. Kemudian urutan selanjutnya adalah posisi ikatan rangkapnya, terletak di antara nomor 2 dan nomor 3. Kita pilih nomor terkecil, berarti nomor 2. Lalu nama rantai induknya. Karena atom C-nya ada 5, maka namanya adalah pen, kasih akhiran ena. Jadinya pentena. Sekarang kita balik ya, namanya yang diketahui, terus kita disuruh membuat rumus strukturnya. Contohnya adalah, apakah rumus struktur dari 3 isopropil 1 pentena? Caranya, tulis dulu rantai induknya. Rantai induk diambil dari atau dilihat dari pentena ya. Berarti ada 5 atom karbon pada rantai induk. Kita tulis tanpa penulisan H. Kemudian kita beri nomor, terserah mau dari kiri atau mau dari kanan. Kita buat dari kiri saja. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuaikan nomor cabang, lihat cabangnya terletak di nomor 3. 3 isopropil, berarti di nomor 3. Nama cabangnya adalah isopropil. Ingat, di penjelasan kakak sebelumnya ada nama-nama cabang kan? Nah, ingat kembali ya, bentuk isopropil itu seperti apa? Ini ya bentuk isopropil, yang pasti jumlah atom C-nya ada 3, 1, 2, 3. Lanjut, kita sesuaikan posisi ikatan rangkapnya. Pada nama, posisi ikatan rangkapnya adalah di nomor 1. Berarti ikatan rangkapnya di antara nomor 1 dan nomor 2. Jelas ya? Terakhir baru kita sesuaikan jumlah atom H-nya. Pada atom C pertama memiliki 2 ikatan, berarti butuh 2 H lagi, CH2. Atom C kedua ada 3 ikatan, jadinya butuh 1 H. Pada atom C ketiga butuh 1 H karena ikatannya sudah ada 3. Atom C keempat ikatannya ada 2, butuh 1 H lagi. Atom C kelima ada 1 ikatan, berarti butuh 3 H lagi. Jelas ya adik-adik? Sekarang kita lanjut ke tata nama alkuna. Misal kakak punya rumus struktur seperti ini. Pastikan ini adalah jenis alkuna karena memiliki ikatan rangkap 3. Tata nama alkuna itu sama persis dengan tata nama alkena. Bedanya hanya kalau alkuna ya nanti ujung namanya pasti una, kalau alkena kan ena. Jadi langkah yang pertama, tentukan dulu rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 3. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba yang ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata yang ke bawah itu lebih panjang. Berarti rantai induknya adalah rantai karbon yang mengarah ke bawah. Kita beri nomor pada rantai induknya. Sekali lagi diingat, penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3.
Berarti ini sudah pasti kita mulainya dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya barulah kita kasih nama. Urutannya tulis nomor cabang. Cabangnya terletak di nomor 5. Kemudian tulis nama cabang. Nama cabangnya adalah metil. Lanjut, tulis nomor posisi ikatan rangkap tiganya. Rangkap tiganya terletak di antara nomor 2 dan 3. Berarti posisi rangkap tiganya kita sebut di nomor 2. Kita ambil nomor terkecil. Jadi 2. Lalu tulis nama rantai induknya. Karena rantai induknya ada 7, maka namanya adalah hep. Tinggal dikasih akhiran una. Jadi heptuna. Kita coba soal yang lain lagi ya. Kita tentukan rantai induknya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, terserah berarti ya. Kita boleh pilih yang mana aja, mau lurus ke kanan atau mau ke bawah, boleh yang mana aja. Kita beri nomor, penomoran dimulai dari atom karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Berarti kita mulainya dari kiri, 1, 2, 3, 4. Tinggal tulis namanya, urutannya diingat, tulis nomor cabang, cabangnya terletak di nomor 3, berarti 3. Nama cabangnya adalah metil. Kemudian nomor posisi ikatan rangkap tiganya adalah 1. Kita ambil nomor yang terkecil. Karena dia terletak di antara 1 dan 2 ya. Kemudian nama rantai induknya. Rantai induknya ada 4, berarti namanya adalah but. Kasih akhiran una, jadinya butuna. Jadi namanya adalah 3 metil, 1 butuna. Oke, kita coba soal yang terakhir. Kita menentukan rumus struktur dari nama yang sudah diketahui. Misalnya kita ingin membuat rumus struktur dari 4,5 dimetil 2 heksuna. Caranya sama persis seperti alkena ya. Kita tentukan dulu atau kita buat dulu rantai induknya. Rantai induk diambil dari akhir nama yaitu heksuna. Berarti ada 6 atom karbon. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian langkah berikutnya kita beri nomor. Kita mulai dari kiri saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuaikan posisi cabangnya. Cabangnya ada di nomor 4 dan ada di nomor 5. Di nomor 4 cabangnya adalah metil, di nomor 5 juga metil. Berarti CH3, CH3. Lanjut, kita sesuaikan posisi ikatan rangkap tiganya. Rangkap tiganya berada di atom karbon nomor 2, berarti itu